Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiah Nur Aini Ar-Rohmah, NIM 1803221000096 dari Strategi dan Kebijakan Bisnis kelas A. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Langsung saja, yang pertama yaitu tahap dalam strategi bisnis. Menurut David tahun 2011, 6 tahap dalam strategi bisnis. Yang pertama yaitu menetapkan arah dan misi dari organisasi. Baik perusahaan ataupun organisasi pastinya memiliki visi, misi, serta tujuan yang akan menentukan kemana arah ke depannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana visi, misi, serta tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, identifikasi lingkungan internal. Identifikasi lingkungan internal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kondisi dalam perusahaan yang meliputi kekuatan dan kelemahannya. Lingkungan internal dalam perusahaan meliputi segala unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, seperti sumber daya, struktur organisasi, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu identifikasi lingkungan eksternal. Identifikasi lingkungan eksternal dimaksudkan untuk memahami apa saja faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Lingkungan eksternal meliputi peluang dan juga ancaman, di mana komponen-komponen dalam lingkungan eksternal diantaranya pesaing, konsumen, dan lainnya. Yang keempat, tahap rumusan strategi. Pada tahap ini dilakukan dengan menyusun berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan. Salah satu alat untuk merumuskan strategi perusahaan yaitu analisis SWOT. Dengan analisis ini, kita dapat merumuskan strategi berdasarkan kondisi internal dan eksternal dari perusahaan. Yang kelima yaitu tahap implementasi strategi. Dilakukan dengan menetapkan berbagai rencana strategis ke dalam suatu tindakan. Pada tahap implementasi strategi ini juga diperlukan beberapa kemampuan, diantaranya kemampuan manajerial, kemampuan administratif, serta kemampuan persuasif untuk menerjemahkan berbagai alternatif strategi yang dipilih ke dalam suatu tindakan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu tahap evaluasi strategi. Pada tahap ini dilakukan dengan meninjau ulang faktor internal dan eksternal perusahaan, pengukuran kinerja, serta pengambilan langkah perbaikan. Perlunya evaluasi strategi ini karena mengingat strategi yang diterapkan untuk saat ini belum tentu strategi tersebut cocok atau tepat untuk diterapkan di masa yang akan datang. Pada soal yang kedua, yaitu terkait contoh penerapan strategi pada perusahaan nasional maupun internasional. Yang pertama, pada perusahaan internasional, di sini saya mengambil contoh dari perusahaan Amazon. Amazon merupakan perusahaan retail terbesar di dunia dan menjadi pemimpin di segmen pasar. Menurut Dixio ID, strategi yang diterapkan oleh Amazon yaitu berfokus pada biaya, yaitu dengan memberikan diskon untuk anggota melalui Amazon Prime yang menawarkan pengiriman gratis dalam 2 hari. Strategi Amazon lainnya yaitu berfokus pada teknologi, di mana dalam hal ini perusahaan Amazon menggunakan analisis big data untuk memetakan perilaku konsumennya. Untuk contoh penerapan strategi dari perusahaan nasional, saya di sini mengambil perusahaan Gudang Garam. Gudang Garam merupakan perusahaan rokok terkemuka di Indonesia. Menurut Finance Detik, pemerintah menambah cukai hasil tembakau yang dapat menambah biaya pokok penjualan. Oleh karena itu, perusahaan Gudang Garam mengambil strategi yaitu dengan menaikkan harga rokok agar keuntungan tidak tergerus. Mengingat perusahaan ini bukanlah satu-satunya perusahaan produsen rokok, oleh karenanya Gudang Garam juga harus memantau harga dari produsen rokok lainnya. Perusahaan Gudang Garam juga harus memperhatikan batas aman kenaikan harga rokok agar volume penjualan tidak mengalami penurunan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.